Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Rahmawati dengan NIM C1C021162. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data, yaitu materi pertama A. Sumber data. Data bisa diperoleh dari sumber primer atau sekunder. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. B. Sumber data primer. Beberapa contoh sumber data primer adalah responden individu kelompok fokus dan panel yang secara khusus ditentukan oleh peneliti dan di mana pendapat bisa dicari terkait persoalan tertentu dari waktu ke waktu, atau sumber umum seperti majalah atau buku tua. Internet juga dapat menjadi sumber data primer jika kuesioner disebabkan melalui internet. Ada dua sumber data primer, yaitu 1. Kelompok fokus terdiri dari 8-10 anggota dengan seseorang moderator yang memimpin diskusi mengenai suatu konsep, topik, atau produk tertentu. Anggota dipilih berdasarkan keahliannya dalam topik yang dibahas. Yang kedua, panel-panel seperti halnya kelompok fokus merupakan sumber informasi primer yang bertujuan penelitian. Panel atau anggota bertemu lebih dari satu sesi dan individu dipilih secara acak sebagai anggota panel. C. Sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada atau peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik atau BPS, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Meski data sekunder secara fisik sudah tersedia, dalam mencari data tersebut kita tidak boleh lakukan secara sembarangan. Untuk mendapatkan data yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian, kita memerlukan beberapa pertimbangan, diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, pemahaman masalah. Data sekunder dapat digunakan sebagai sarana pendukung untuk memahami masalah yang akan diteliti. 2. Penjelasan masalah. Data sekunder bermanfaat sekali untuk lebih operasional dalam penelitian. D. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ada dua, yaitu yang pertama wawancara. Salah satu metode pengumpulan data adalah wawancara responden untuk memperoleh informasi mengenai isu yang diteliti. Berikut adalah tipe dari wawancara, yaitu yang pertama wawancara transstruktur. Wawancara transstruktur artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang ingin digali dari responden, sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu tape recorder, kamera foto, dan material lain yang dapat membantu kelancaran wawancara. Yang kedua yaitu kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab. Biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas, kuesioner merupakan suatu mekanisme pengumpulan data yang efisien jika peneliti mengetahui dengan tepat apa yang dibutuhkan dan bagaimana mengukur variabel penelitian. Kuesioner dapat diberikan secara pribadi, disuratkan pada responden, atau disebarkan secara elektronik. Yaitu yang pertama, kuesioner yang diberikan secara pribadi, peneliti dapat mengumpulkan semua respon lengkap dalam periode waktu singkat, lebih murah dalam hal biaya. Metode pengumpulan data lainnya. Survei observasional merupakan kegiatan pengamatan lingkungan sekitar dengan memperhatikan situasi, aktivitas yang sedang dilakukan, dan juga perilaku dari orang-orang yang berperan di dalamnya, atau item minat lainnya bisa dicatat dan direkam. Peneliti dapat melakukan salah satu dari dua peran ketika mengumpulkan data observasional lapangan, yaitu yang pertama pengamat non-partisipan. Pengamat non-partisipan yaitu peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dalam kapasitas tersebut tanpa menjadi bagian integral dari sistem organisasi. F. Etika dalam pengumpulan data etika dan peneliti, yaitu ada beberapa jenis etika dalam pengumpulan data etika dan peneliti, yaitu yang satu, memperlakukan informasi dari responden sebagai rahasia dan menjaga privasi. Yang kedua, peneliti tidak boleh mengemukakan hal yang tidak benar mengenai sifat penelitian kepada subjek. Yang ketiga, informasi pribadi atau yang tampaknya mencampuri sebaiknya tidak ditayangkan. 4. Apapun sifat metode pengumpulan, harga diri dan kehormatan subjek tidak boleh dilanggar. 5. Tidak boleh ada paksaan kepada responden. 6. Pengamat non-partisipan harus sedapat mungkin tidak mencampuri. 7. Dalam studi
Dalam studi lab, subjek harus diberitahu sepenuhnya mengenai alasan eksperimen setelah mereka berpartisipasi di dalamnya. G. Perilaku etis responden. Ada dua perilaku etis responden, yaitu yang pertama, subjek setelah menyetujui pilihan untuk berpartisipasi dalam sebuah studi harus bekerja sama sepenuhnya dalam tugas-tugas yang diberikan, seperti merespon survei atau mengambil bagian dalam eksperimen. 2. Responden juga wajib menyampaikan respon secara benar dan jujur. Salah menyampaikan atau memberikan informasi meskipun mengetahui bahwa hal tersebut tidak benar hendaknya dijauhi. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.